Jumpa lagi di Ribut TV. Iya, ini adalah Infinix Hot 11s NFC, smartphone terbaru dan terjangkau dari Infinix. Bentar. Yang kemarin kita baru aja nge-review kan? Infinix Hot 11 kan? Bukan. Varian Hot dengan akhiran S itu dirilis biasanya oleh Infinix beberapa bulan setelah varian yang polosnya. Misalnya Hot 10 kan dirilis tahun 2020, di akhir 2020, sementara Hot 10s itu di awal 2021. Nah, untuk Hot 11 dan Hot 11s ternyata Infinix tidak mengikuti pola tersebut karena keduanya dirilis nyaris bersamaan. Nah, Hot 11s yang kami bahas di video ini diposisikan sedikit di atas Hot 11 dan hadir dengan tagline bikin lawan kena mental ya, yang mungkin menggambarkan kalau ini disiapkan untuk gamer yang butuh smartphone terjangkau untuk game online kompetitif. Smartphone ini hadir dengan beberapa hal yang menarik di kelas harga sekitar 2 juta, termasuk layar 90Hz, dual speaker, NFC, dan memang nama lengkapnya kan Hot 11s NFC. Ya, Hot 11s NFC ini menjadi salah satu smartphone dengan NFC yang paling terjangkau yang masuk resmi ke Indonesia saat ini. Infinix Hot 11s NFC. Ya, NFC sesuai permintaan pasar Indonesia. Tahukah bahwa smartphone ini memang khusus dibuat Infinix untuk Indonesia? Kalau tidak percaya, cek Infinix Hot 11s yang dijual di luar negeri. Itu nggak pakai NFC dan fingerprint scannernya juga di belakang. Kalau yang ini ada NFC dan fingerprintnya di tombol power. Spesial nih, sesuai permintaan konsumen Indonesia. Ya, Infinix Hot 11s NFC. Kalau yang Hot 11 kemarin bisa jadi akan jadi salah satu rekomendasi kami untuk kelas di bawah 2 juta rupiah. Lalu bagaimana dengan satu ini? Apakah bisa bersaing? Apakah cocok untuk mobile gaming kompetitif? Nah, mari kita mulai pembahasan smartphone ini dari paket penjualannya ya. Nah, box dari Infinix Hot 11s ini mengusung desain yang menyertakan game Mobile Legends. Jadi, tampaknya ada kerjasama antara Infinix dengan game tersebut ya. Nah, dalam box kita lihat ada unit Infinix Hot 11s NFC, ada kabel USB Type-C, ada charger 18 watt supercharge, ada soft case, ada screen protector yang belum terpasang ke layar, harus kita pasang sendiri ya. Ada SIM tray ejector, ada paket dokumen termasuk kartu undangan untuk bergabung ke X Club. Oke, body dan frame smartphone ini menggunakan bahan polikarbonat dan feel-nya cukup solid sih ini ya. Untuk desain, Infinix juga menggunakan pola garis vertikal yang digunakan di Hot 11 untuk body belakang dari si Hot 11s NFC ini. Untuk dimensi adalah 168,9 x 77 x 8,82 mm dan bobotnya ada di 205 gram. Ada 3 opsi untuk warnanya ya, ada green wave, ada polar black, dan ada 7 degree purple atau ungu ya. Oke, mari kita cek bodinya. Di sisi kanan itu ada tombol power sekaligus fingerprint scanner dengan desain flat. Unlock smartphone dengan fingerprint scanner ini terasa responsif ya. Nah, kemudian ada tombol volume up and down. Nah, di sisi atas itu kosong ya, nggak ada mikrofonnya sayangnya. Kemudian di kiri ada SIM tray, ini non-hybrid, bisa untuk 2 nano SIM plus 1 micro SD. Di bagian bawah ada audio jack 3,5 mm, ada mikrofon, ada USB Type-C ya, Type-C, dan tentunya ada speaker di sini. Beralih ke sisi depan, kita lihat ini adalah layar yang cukup besar ya, 6,78 inci IPS Full HD Plus 2460 x 1080 pixel. Refresh rate-nya 90Hz dengan touch sampling rate di 180Hz. Dia memiliki blue light filter, jadi mata nggak mudah lelah ya kalau dipakai lama-lama ya. Earpiece di bezel atas layar ini berfungsi sebagai speaker juga ya. Jadi seperti disebutkan di awal bahwa smartphone ini punya dual speaker. Kemudian kamera selfie itu ditempatkan di punch hole di area tengah atas layar. Kekinian ya, punch hole. Ini adalah kamera 8 megapiksel, bukaannya f2.0 dan fixed focus. Dual front flash terletak di kanan earpiece. Sayangnya bukan dipisah kanan kiri ya, tapi ada dual front flash di sini yang jadi khasnya Infinix ya. Untuk perekaman video dia bisa sampai dengan 2K 30 fps. Mungkin lebih tepatnya 2,5K ya, karena resolusinya adalah 2560 x 1440 pixel. Ini menarik dan jadi ciri khasnya Infinix, di mana selfie-nya aja videonya bisa cukup tinggi resolusinya. Di sisi belakang kita lihat ada kamera utama yang disebut sebagai kamera triple kamera di sini. Ada kamera 50 megapiksel f1.6 autofocus tentunya, lalu ada 2 megapiksel depth kamera, dan ada AI kamera untuk intelligent scene recognition. Lalu ada quad
rear flash di situ. Untuk rekaman video juga sama, sampai dengan 2K 30 fps, sama seperti kamera selfie-nya. Ini menarik ya. Jadi kameranya bisa menawarkan lebih dari 1080p di harga 2 juta. Mantap. Untuk slow motion dia hanya bisa di 720p sampai dengan 240 fps. Untuk fitur-fitur ada foto 50 megapiksel, ada bokeh efek untuk video, ada short video, ada super night, panorama, dokumen, dan time lapse. Dari spesifikasinya dia pakai SoC MediaTek Helio G88. Ini SoC yang baru rilis nih sebetulnya di awal 2021. Tapi spesifikasinya memang mirip banget dengan Helio G85. Perbedaannya ada di dukungan kameranya. Yang ini bisa sampai 64 megapiksel. Itu sebabnya dia dipasangkan dengan 50 megapiksel kamera di sini. Kalau yang dulu hanya sampai 48 megapiksel di Helio G85. Fabrikasinya 12 nanometer sama, dan CPU-nya adalah 2 Cortex A75 dengan 6 Cortex A55. GPU pakai Mali G52 MC2 1 GHz. Untuk RAM-nya itu adalah 4 GB dan 64 GB untuk storage. Ada lagi varian lain yang RAM-nya 6 GB dengan storage 128 GB, dan itu adalah yang kita uji kali ini ya. Nah, untuk baterainya 5000 mAh dengan power marathon janjinya di situ. Dengan charging bisa mencapai 18 watt dengan supercharge pakai USB Type-C. Untuk OS dia pakai XOS 7.6 dengan basis Android 11. Dia juga punya Game Zone dan Game Mode di dalamnya. Dia juga punya X-Proof. Fitur ini untuk menyensor sebagian layar, sehingga apa yang tampil di layar tidak mudah dilihat oleh orang dari luar. Di beberapa smartphone Infinix sebelumnya, kami merasa banyak aplikasi dan fitur bawaan dari XOS yang agak intrusif. Tapi menariknya, di Hot 11s ini, hal-hal tersebut sudah jadi jauh berkurang. Notifikasi yang diberikan oleh aplikasi bawaan Infinix terbilang jarang muncul dan mudah untuk dinonaktifkan. Instant App juga secara standar tidak aktif. Lalu untuk sensor-sensor dia ada accelerometer, proximity sensor, light sensor, e-compass, gyro ada ya, tapi sayangnya software based, yang berarti dia menggunakan data sensor lain yang kemudian diolah oleh sistem sebagai bagian dari data untuk gyro. Nah, saat kami coba untuk game, memang responnya ya kurang akurat, kurang gitu pas kalau untuk game ya. Tapi kalau untuk map gitu nggak ada masalah sih harusnya. Nah, untuk fitur keamanan ada fingerprint unlock dan face unlock. Untuk konektivitas ini tentunya ya harga segini masih 4G ya, nggak ada masalah sih sebetulnya. Kemudian Wi-Fi-nya ini sudah Wi-Fi 4 ya atau N dengan dual band di 5 GHz dan 2,4 GHz. Untuk Wi-Fi 5 GHz di sini kita bisa langsung gunakan, tidak seperti di seri-seri yang dulu di mana kita harus masuk ke airplane mode dulu untuk bisa pakai 5 GHz ya. Kalau di sini langsung. Tentunya dia juga punya Bluetooth, USB-nya sudah OTG ya, udah OTG. FM radio juga ada di sini, tapi memang harus menggunakan headset untuk antena radionya. Dan tentunya dia juga punya NFC multifunction di sini. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian performance. Untuk benchmark, Antutu 8 dapat sekitar 206 ribuan. Lalu Antutu 9 dapat sekitar 246 ribuan. Skor yang layak ya buat G88 ya. Untuk Geekbench 5, single core-nya ada di 375, sementara multi-core di 1338. Untuk GFX Bench T-Rex offscreen 1080p, dia dapat 45 fps. Untuk Manhattan offscreen 1080p, 25 fps. Lalu untuk Trimax Slingshot Extreme itu grafik skornya di 1279. Nah, beralih ke 3D Mark Wildlife Stress Test, best skornya ada di 727. Sementara lowest skornya ada di 724. Jadi konsistensinya ada di 99,6%. Bagus, nggak throttling ya. Nah, kalau kita hajar dengan CPU throttling test, kita lihat bahwa dia throttling hanya di kisaran 86% dari maksimum performance. Lagi-lagi cukup oke yang satu ini. Hasil benchmark ini menunjukkan bahwa memang si G88 yang di sini itu performance-nya mirip banget dengan G85 dan tergolong cukup mumpuni untuk kelas harganya ya. Oke, sekarang mari kita masuk ke gaming. PUBG Mobile dulu kita tes ya. Setting yang terbuka sayangnya hanya di Smooth Ultra. Game ini bisa berjalan hanya di maksimum 40 fps aja, dan seharusnya G88 sih bisa nyampe 60 ya. Tapi ya sayangnya memang ditaruh di situ aja ya. Jadi jalannya ya rata 40 dan mulus lancar sih sebetulnya. Lalu beralih ke Mobile Legend. Setting ultranya udah terbuka di sini. Ini sepertinya hasil kerjasama khusus Infinix dengan pengembang game ini. Bukan cuma itu, di XOS untuk Hot 11s ini game Mobile Legends memang bahkan sudah ada sejak smartphone pertama kali dinyalakan. Di setting Ultra HD HFR Shadow Off, game ini seharusnya bisa dijalankan di frame rate kisaran dekat dengan 60 fps. Ya ini cukuplah buat bikin lawan kena mental.
Beralih ke game berikutnya, Subway Surfer. Sayangnya game ini belum bisa jalan di atas 60 fps ya, padahal enak ya dengan layar 90 kalau gamenya bisa jalan di 90 fps juga. Lalu beralih ke Minecraft. Nah, saat ini dijalankan, ya refresh yang digunakan itu bisa jalan di 90 Hz. Dan dengan settingan render distance 8 chunk, game ini memang bisa berjalan di atas 60 fps. Mirip banget dengan Helio G85 ya. Ya namanya juga emang mirip ya, bedanya memang cuma di kamera sih sebetulnya. Kemudian untuk Genshin Impact, lowest 60 fps. Game yang sangat berat ini sayangnya ya belum bisa dimainkan dengan super nyaman di smartphone ini. Tapi kalau mau dipakai buat jalan-jalan ini masih hidup sih, masih bisa dipakai sih sebetulnya. Cuman ya memang kalau lagi berantem yang ledakannya luar biasa, memang agak sedikit nyendet di sini. Oke, kita pindah ke hasil tes kamera. Nah, kalau untuk tes kamera saya serahkan ke Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Infinix Hot 11S nih teman-teman. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kameranya seperti apa. Hal yang pertama pengen saya lihat tentunya kualitas mikrofonnya ya. Ini saya nggak pakai mikrofon eksternal. Suara yang kalian dengar ini adalah suaranya langsung dari smartphone-nya sendiri. Jadi kualitas suaranya kurang lebih seperti ini. Kalau saya boleh menilai sih, ya ini smartphone entry level lah hitungannya ya. Masih standar lah, memang nggak bisa terlalu ngarep banyak soal kualitas mikrofonnya. Tapi ya udah sekedar mencukupi aja. Lanjut ke kualitas videonya sendiri, dari kamera selfie-nya ini saya bilang udah termasuk bagus gambarnya ya. Detail, ketajamannya juga natural, warnanya enak dilihat. Urusan dynamic range terbilang masih standar smartphone entry level, kalau kena backlight kayak gini memang agak susah. Tapi wajah saya masih bisa terekspos dengan baik kok di sini, nggak bikin jadi hitam doang. Dari sisi stabilizer sayangnya dia belum mendukung, jadi kalau dibawa jalan atau dibawa lari ya pasti guncangannya terasa. Kalau nggak mau terlalu terasa, paling nggak dibantu sama tripod kecil atau paling nggak tongsis lah. Pindah ke kamera utamanya, entah kenapa kalau di video masih agak terlihat efek oversharpening-nya nih. Paling kelihatan itu kalau shoot objek orang. Ketajamannya terbilang kurang natural, tapi udah jauh lebih mending ketimbang Hot 11 biasa yang kemarin. Dynamic range juga standar, dan stabilizer-nya juga belum ada sayangnya nih. Salah satu kelebihan kamera utamanya itu dia masih bisa ngasih sedikit bokeh natural nih. Jadi tanpa software pun masih ada lah bokeh tipis-tipis gitu. Buat saya paling seneng sama kemampuan fotografinya. Kalau di Infinix Hot 11 kemarin, saya ada sedikit komplain karena kamera selfie-nya malah lebih bagus ketimbang kamera utamanya. Tapi di Infinix Hot 11S ini beda cerita nih, keduanya sama-sama bagus. Ini buat saya bisa jadi salah satu kamera smartphone terbaik untuk fotografi di kelas 2 jutaan nih. Sekarang kita lihat preview kameranya dulu nih. Ini kamera selfie-nya previewnya kayak gini, pencahayanya kayak begini. Lalu lihat hasil akhirnya deh. Hasilnya kayak gini. Saat HDR aktif, fotonya jadi bagus banget kayak gini. Lalu coba cek kamera utamanya, hasil fotonya memang nggak bisa dibilang paling natural, langitnya tuh nggak sebiru itu kok. Jelas agak lebih saturated ketimbang aslinya, tapi buat saya pribadi sih suka ya, karena cukup manjain mata. Saat mode auto, hasil fotonya memang nggak 50 megapiksel, hasil akhirnya itu jadi 12,5 megapiksel karena pixel binning ya. Kalau kalian mau fotonya 50 megapiksel, mesti masuk mode khususnya nih. Tapi personally buat saya sih nggak terlalu kepake ya, perbedaan kualitasnya juga nggak terlalu signifikan kok. Untuk kemampuan low light-nya standar aja ya, tentu akan noise kalau minim cahaya, tapi overall hasil videonya juga masih cukup bisa dipakai. Cuman yang perlu dicatat adalah sistem memilih untuk mengorbankan sedikit frame rate di videonya demi mencapai gambar yang lebih terang nih. Jadi videonya itu bisa di bawah 30 fps kalau lagi low light. Kalau foto, buat saya masih terbilang bagus. Kalau gelapnya udah ekstrim, tinggal pakai mode super night-nya aja nih, lumayan ngebantu kok. Oke, gimana hasil tes kameranya? Cukup oke ya untuk harga segini. Oke, untuk tes baterai kita coba video playback dan dia bisa dapat 17 jam 17 menit. Layar diatur dalam mode auto untuk pengujian ini dan refresh rate yang digunakan itu terdeteksi di 60 Hz. Sayangnya ini bukan hasil yang terbilang terbaik untuk baterai 5000 mAh, tapi sudah lumayan lah. Nah, untuk charging bagaimana? Kita mendapatkan angka 2 jam 22 menit untuk ngecharge dari 0 sampai penuh. Mengingat chargernya yang digunakan ini 18 watt dan baterainya 5000 mAh, jadi ini hasil yang wajar. Oke, kalau dia nanya Netflixnya gimana, dia bisa dapat widefine sayangnya baru sampai L3 aja, jadi masih mendukung resolusi SD aja. Jadi kalau mau dapat kualitas yang bagus, download dulu aja, baru nonton ya. Sementara itu untuk Disney Plus Hotstar, dia sudah mendukung streaming hingga kualitas high, alias resolusinya bisa Full HD. Nah, untuk YouTube HDR belum tersedia, tapi maksimumnya untuk playback itu bisa sampai 1440p 60 fps. Kemudian untuk Wi-Fi sharing ternyata ini tersedia di sini, mantap juga ya, tersedia melalui menu personal hotspot. Nah, untuk harga resminya untuk yang versi 464 itu di 2.099.000 ya. Sementara untuk 6128 itu di 2.399.000. Sebagai catatan, waktu penjualan perdana memang dia sempat turun sampai 1.949.000 untuk yang 464 dan 2.229.000 untuk yang 6128. Jadi, coba aja dilihat-lihat kalau mau cari ini. Siapa tahu masih ada yang jual di harga segitu.
Oke, sekarang kalau ada yang mau nanya antara Hot 11 dan Hot 11s NFC ini bedanya apa? Kurang lebih sebetulnya ya mirip ya. Tapi memang di Hot 11s itu ada beberapa peningkatan. Layar sedikit lebih besar dari 6,6 inci jadi di sini 6,78 inci. Refresh rate-nya juga naik dari 60 ke 90 Hz. Lalu SoC ini G88 ya. Kalau yang sebelumnya itu kan Helio G70 di Hot 11. Kemudian kamera utamanya yang ini bisa 50 megapiksel kan, sementara yang sebelumnya ada di 13 megapiksel. Dan kalau untuk baterai, lucunya Hot 11s ini sedikit lebih kecil, ini 5000 mAh. Kalau Hot 11 di 5200 mAh. Nah, kalau charger bawaannya yang ini lebih gede di 18 watt, sementara kalau yang Hot 11 itu cuma 10 watt bawaannya, walaupun bisa di-charge pakai 18 watt juga. Dan kemudian ada NFC. Di sini ada NFC, kalau yang sebelumnya yang Hot 11 itu belum punya NFC. Oke, untuk hal yang perlu diperhatikan dari Infinix Hot 11s NFC. Yang pertama, SoC yang digunakan memang baru rilis tahun 2021, tapi performanya ini sebetulnya masih mirip dengan yang G85. Jadi jangan berharap ada lompatan jauh di sisi performa. Peningkatan itu adanya di kamera soalnya ya. Kemudian daya tahan baterainya belum seperti yang kita harapkan dari sebuah smartphone dengan baterai 5000 mAh. Walaupun sudah cukup mendekati sebenarnya. Dan chargingnya pun nggak luar biasa banget. Tapi ya kalau inget-inget harganya nggak terlalu banyak protes juga sih ya. Lalu Gyronya masih software based. Jadi jangan berharap mau main game kompetitif seperti PUBG Mobile lalu mengandalkan gyronya. Bukan untuk itu ya. Sebaiknya malah pemain PUBG ya nggak usah pakai gyronya aja lah ya. Lalu setup kameranya disebutkan triple kamera, tapi praktis sebetulnya yang benar-benar bakalan akan kepake adalah satu kamera aja. Untungnya sih ya, kameranya udah yang 50 megapiksel yang satu ini. Dari sisi keunggulannya kita lihat ya NFC ya, jarang-jarang di kelas 2 juta lebih dikit gitu ya udah ada NFC-nya. Saya tahu ada yang lain pakai NFC, tapi ini salah satu penambah lah ya opsi smartphone ber-NFC yang harganya terjangkau. Kemudian layar yang digunakan itu kualitasnya terbilang baik dan refresh rate-nya udah 90 Hz. Lalu speakernya tadi dual speaker ya, mantap bener di sini. Hasil foto dan video juga terbilang baik dan perekaman video bisa sampai 1440p. Ini ya asik sih, jadi nggak cuma 1080p aja ya. Kamera selfie dengan dual front flash ini juga jadi keunggulan yang ya keunggulan Infinix banget deh. Jadi kalau di tempat gelap mau selfie pasti bisa terang. Kemudian SIM tray-nya non-hybrid, jadi bisa pasang dual SIM plus 1 micro SD dan performanya juga terbilang stabil. Ya, si Infinix Hot 11s NFC ini menunjukkan bahwa memang Infinix tuh jago ya kalau meracik smartphone yang dipasarkan di kelas yang terjangkau. Kelas-kelas 2 juta atau 2 juta kurang gitu ya, emang luar biasa banget sih, racikannya asik nih. Membuat mobile gaming juga bisa jadi kompetitif di sini, itu juga menarik. Paling nggak Mobile Legends-nya bisa kompetitif di sini, settingannya bisa tinggi ya. Ini jarang ditemukan di sebuah smartphone dengan harga 2 juta. Dan bahkan HFR juga ada, jadi bisa jalan di 60 fps cukup mulus dan lancar, nggak kerasa patah-patah. Ini mungkin yang disebut sebagai Infinix bikin lawan kena mental. Secara umum Infinix tampaknya berhasil menjadikan smartphone yang terbilang menarik di harga 2 juta kecil ini ya. Salah satu yang paling menonjol tentunya bagi kami adalah NFC di sini dan performanya juga yang masih mumpuni untuk kelas harganya. Apakah ini akan masuk dalam daftar rekomendasi kami? Sepertinya ya, ini akan masuk dalam daftar rekomendasi kami di akhir tahun 2021 ini. Saya Dedi Irfan, Jaga TV TV.